Oke, kita semua tahu peta ekonomi dunia lagi berubah terus. Nah, di tengah semua itu ada satu nama yang kayaknya makin sering disebut-sebut sebagai raksasa yang siap bangun. Coba deh, lupain sejenak negara-negara yang itu-itu lagi. Kali ini, kita bakal kupas tuntas potensi Indonesia yang luar biasa banget buat jadi kekuatan ekonomi dunia berikutnya. Dan ini bukan cuma omong kosong ya. Indonesia itu punya kombinasi yang langka banget, yang diincer banyak negara. Kekayaan alam yang melimpah ruah, dan ini dia, bonus demografi yang dahsyat. Nah, dua mesin pendorong inilah yang bakal jadi fondasi kebangkitannya. Terus apa sih sebenarnya resep rahasia di balik potensi gede ini? Gini, semuanya itu bertumpu pada dua pilar utama yang kalau dikelola dengan benar, wah bisa melontarkan Indonesia langsung ke panggung dunia. Yuk kita bedah satu-satu. Pilar pertama, oke, ini mungkin sesuatu yang kita semua udah pikir kita tahu soal Indonesia, kekayaan alamnya. Tapi tunggu dulu. Ini bukan cuma soal beberapa komoditas aja loh. Kita lagi ngomongin soal dominasi di berbagai sektor vital global, dan skalanya mungkin bakal bikin Anda kaget. Kita mulai dari angka yang bikin melongo, 51,3 juta ton. Itu produksi minyak sawit tahunan Indonesia yang bikin dia jadi produsen nomor 1 di dunia. Angka ini bukan sekedar statistik. Ini tuh fondasi buat ribuan produk yang kita pakai tiap hari, dari makanan sampai kosmetik. Sadar nggak sadar, dunia itu bergantung banget sama ini. Oke, dari darat sekarang kita nyebrang ke laut. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia itu raksasa maritim. Dan ini bukan cuma soal ikan ya, tapi juga soal potensi bioteknologi laut, pariwisata, dan jangan lupa jalur perdagangan strategis yang harganya nggak ternilai. Lanjut ke energi. Nah, di sini Indonesia itu benar-benar pemain kelas kakap. Sebagai eksportir batu bara terbesar kedua di dunia, setiap gerak-geriknya bisa ngaruh ke pasokan energi dan harga di seluruh planet. Ini tuh kartu truth yang strategis banget di ekonomi global. Dan terakhir, ini dia nih aset yang mungkin nggak bisa dinilai pakai uang. Coba bayangin, 17% dari semua spesies flora dan fauna di planet ini adanya ya di Indonesia. Ini bukan cuma kekayaan alam, ini tuh ibarat perpustakaan genetik buat seluruh dunia, harta karun buat penemuan medis, dan keseimbangan ekologi di masa depan. Jadi coba kita lihat gambaran besarnya ya. Dari kopi di pegunungan, nikel buat baterai masa depan, lautan biru sampai hutan hujan tropisnya. Kekayaan alam Indonesia itu bukan cuma beragam, tapi skalanya masif. Setiap satu baris yang Anda lihat di sini, itu tuh industri bernilai miliaran dolar. Tapi, kekayaan alam ini bukan cuma soal apa yang kelihatan di permukaan aja. Jauh di bawah tanah, ada potensi energi masa depan yang, wow, luar biasa. Sebuah kekuatan yang bisa mengubah peta energi bersih global. Dan lihat deh perbandingan ini, jelas banget kan bedanya. Di satu sisi, potensi energi panas buninya itu terbesar di planet ini, hampir 24 gigawatt. Di sisi lain, yang dipakai sekarang bahkan belum sampai 10%-nya. Ini tuh imarat raksasa energi bersih yang lagi tidur pules. Kunci Indonesia buat mimpin transisi energi di masa depan. Oke, pilar pertama soal alam. Udah kebayangkan gedenya kayak apa? Sekarang, kita masuk ke pilar kedua. Dan jujur aja, ini mungkin yang paling nentuin segalanya. Aset terbesar Indonesia yang sebenarnya itu bukan di dalam tanah, tapi orang-orangnya. Inilah mesin pertumbuhan yang sesungguhnya. Nah, kunci buat ngerti kekuatan ini ada di satu istilah, bonus demografi. Ini tuh periode emas yang langka, di mana jumlah orang usia produktif jauh lebih banyak daripada yang non-produktif. Gampangnya gini deh, ini tuh kayak bahan bakar roket buat ekonomi melesat. Terus gimana sih cara kerja bonus demografi ini di kehidupan nyata? Nah, diagram ini ngejelasin semuanya dengan pas. Lebih banyak pekerja, artinya produktivitas meroket. Lebih banyak pendapatan, artinya konsumsi dalam negeri makin kenceng. Dan yang paling penting, generasi muda ini nyiptain gelombang inovasi dan bikin Indonesia jadi magnet buat investasi global. Dan bukti paling nyata dari energi anak muda ini? Ya, ledakan ekonomi digitalnya. Lihat aja angkanya, pasar 77 miliar dolar. Lebih dari 2.500 startup aktif. Ini paling banyak loh se-Asia Tenggara. Ini bukan sekedar angka di grafik. Ini adalah energi, inovasi, dan bukti nyata kalau masa depan Indonesia itu lagi dibangun sekarang juga. Tapi, ada satu hal penting yang harus kita ingat. Bonus demografi ini ada jendela peluangnya, jadi nggak selamanya. Puncaknya itu diperkirakan sekitar tahun 2030. Yang artinya, dekade ini tuh jadi waktu yang paling krusial, paling menentukan buat Indonesia memaksimalkan potensinya. Oke, jadi kita punya dua pilar super kuat nih, kekayaan alam sama kekuatan manusianya. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya Indonesia ngubah semua potensi mentah ini jadi status negara maju yang beneran dan berkelanjutan? Jawabannya,
Ya ada di strategi yang nyambung satu sama lain. Ini bukan soal milih salah satu, tapi gimana caranya nyimbangin semuanya. Kekayaan alam dikelola dengan benar biar awet, invest gede-gedean ke pendidikan dan skill orang-orangnya, gaspol terus di inovasi digital, plus bangun infrastruktur kelas dunia yang menghubungin semua potensi ini jadi satu kekuatan utuh. Nah, jadi kita sampai di sini. Potensi Indonesia itu udah jelas banget, nggak bisa dibantah lagi. Berdiri di atas dua pilar yang kokoh, alam dan manusia. Jadi pertanyaannya sekarang itu bukan lagi apakah Indonesia bakal bangkit, tapi bagaimana caranya? Jalan mana yang bakal dipilih buat ngejar takdirnya jadi raksasa ekonomi dunia? Cuma waktu yang bisa jawab.